Belum makmur. Coba Oke, teman dari Pak Suki. Oke, teman. Sumakmun Ketua DPD LSM Tamperak Kabupaten Purworejo konfirmasi berkaitan penolakan permohonan secara prodeo di Pengadilan Negeri Purworejo, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Izin ya Pak. Nah ini atas permasalahan masyarakat seperti itu yang mengadu ke kami, itu saya minta statement atau klarifikasi dari Pak Tanto selaku Ketua Panitera nggih Pak nggih di Pengadilan Negeri Purworejo nggih. Monggo Pak, kula tak nyuwun klarifikasi berkaitan dengan itu. Baik Pak Makmum. Iya. Yang dalam hal ini mungkin menanyakan kaitannya dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo yang berkaitan dengan adanya permohonan. Maksudnya permohonan beratara secara review dari salah satu masyarakat yang kalau tidak salah Pak Haryanto. Terkait dengan permohonan tersebut, kemudian panggil kita mempelajari, kemudian dengan rujukan perma itu ternyata tidak dimungkinkan tidak ada anggaran. Kemudian selanjutnya setelah mengeluarkan penetapan itu, mungkin karena ada tanggapan mungkin keberatan atau aduan dari masyarakat, kemudian kami merespon itu, respon Pengadilan Negeri Purworejo terkait dengan pengaduan itu, kemudian kami konsultasikan lagi ke Pak KPT. Pak KPT telah memberikan petunjuk setelah dari Pak KPT, kalau nggak salah hari Senin yang lalu, memberikan petunjuk bahwa intinya sebenarnya begini kalau tidak ada anggaran dari negara tetap proses saja seperti itu. Akhirnya langkah kami adalah kalau begitu berarti kita terima Pak, ya silakan terima saja proses seperti biasa, tapi tanpa biaya sama sekali. Ada sih Pak KPT ngasih contoh, ada sih memang bisa kita tolak sepanjang itu. Dulu ada kasus misalnya di Ternate, bagaimana orang pengadilan mau katakanlah manggil atau memberitahu dengan notabene naik pesawat itu ada, tapi insidentil lah, itu ada beberapa kasus tertentu. Nah, terkait dengan si permohonan Haryanto ini akan kami proses tindak lanjuti sebagaimana mestinya. Kemudian langkah kami adalah menyurati kepada si saudara Haryanto atau kuasanya nanti, kemudian meminta kelengkapan diantaranya di sana di pasal 7 persyaratan itu ada SKTM dan sebagainya, plus surat keterangan dari yang bersangkutan bahwa dia tidak mampu, kemudian diketahui oleh ketua. Setelah itu nanti lengkap proses. Berarti eksekusi yang kemarin sudah dilaksanakan untuk sementara di pelaksanaannya gimana? Kemarin kan kita konsultasikan dengan Pak KPT juga terhadap pelaksana itu kan asas hukumnya perlawanan atau gugatan tidak menangguhkan pelaksanaan. Silakan aja. Suatu saat nanti misalnya perlawanan diterima, kembalikan kepada karena saya membaca gini Pak, permohonan itu untuk gugatan itu dilakukan sebelum adanya eksekusi. Artinya kalau permohonan itu diterima, eksekusinya untuk sementara kan ditunda dulu. Ya karena ada gugatan. Nah ini berhubung seperti ini sudah ada tindakan. Nah untuk keadilan di masyarakat berkaitan seperti bagaimana? Ini kan jelas pengadilan menolak loh Pak, adanya biaya gratis itu. Padahal negara secara hukum ya seperti itu jalan persa secara aturannya saya juga punya dasarnya nanti Pak. Dasar hukumnya saya nanti sampaikan bla 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 kalau memang ini. Nah artinya ini sudah terbukti bahwa pengadilan ini menganggap saya tadi juga kodian Pak Pur, ini tidak ada anggaran di sini. Tidak ada, kok bisa gitu loh Pak, kok tidak ada anggaran gitu loh untuk dipanya. Masalah tidak ada anggaran memang nggak tahu orang istilahnya Mahkamah Agung top down ya anggaran masalah
apa sih bantuan hukum itu. Jadi yang ada di pengadilan ini yang dibiayai oleh negara itu hanya melalui pos tabung itu konsultasi gratis, kemudian pembuatan hukum sama memberikan informasi terkait keberadaan pengacara-pengacara yang ada di. Nah, saya berkaitan dengan tadi Bapak bilang mau nyurati untuk bisa gugat kembali ya. Nah, terus bunyi yang sudah jenengan tetapkan ini, penetapan ini, itu nanti seperti apa, Pak? Karena ini sudah ditetapkan bahwa dia ditolak itu loh, Pak. Iya. Bahwa misalnya katakanlah dengan dikeluarkannya penetapan penolakan itu, oh itu nggak masalah. Jadi penetapan ketua itu juga bisa dibatalkan oleh ketua lagi. Menurut beliau gitu berarti dokumen hukum yang ditetapkan di sini sewaktu-waktu bisa dirubah. Bisa aja lah. Hah? Bisa. Tanpa adanya permintaan umpama bisa dirubah sendiri. Kan ini inisiasi dari sini toh untuk merubah karena ada masukan masyarakat. Ya, jadi bentuknya jadi jangan alergi atau apa saja. Ini justru respon baik dari institusi hukum ketika ada pengaduan ada sebenarnya respon bentuknya apa seperti itu. Silakan kalau memang persyaratannya belum lengkap semua silakan lengkapi surati ke para pihak terutama si kuasa apa. Tapi artinya begitu ada permasalahan ini bahwa Pak Haryanto ya Pak Haryanto untuk sementara karena ini sudah ada pelaksanaan eksekusi real ya ini dengan adanya Bapak mengizinkan untuk memberikan untuk gugat lagi katakan itu objeknya harus bagaimana Pak statusnya? Masih sudah dikembalikan ke siapa? Pemiliknya itu. Ke pemilik siapa? Si Putu Mahendra. Berarti sudah ada pelaksanaan eksekusi ya, eksekusi real ya. Berarti dengan kaitannya untuk gugatan sekarang diterima. Dulu waktu sebelum ada eksekusi ditolak dengan alasan bahwa tidak ada anggaran yang tersedia. Nah, kan gitu. Nah, secara hukum negara mengatakan, undang-undang mengatakan bagi yang tidak mampu itu harus gratis. Sementara di sini secara fakta hukum yang saya peroleh dari data pengadilan sini dokumen ini tidak ada anggaran akhirnya ditolak. Nah, sekarang sudah ditolak, sudah dieksekusi kok menyatakan boleh lagi. Ini kok yang main-main hukum itu. Asas hukumnya jadi perlawanan. Untuk apapun perlawanan itu tidak menanggungkan pelaksanaan tersebut. Iya. Itu kan seperti itu. Terus bagaimana dengan pasalnya yang sudah tidak masalah. Gitu. Tidak masalah. Suatu saat atau katakanlah misalnya gugat perlawanan itu nanti menjadi dan sebaliknya. Yang merasa hak kepentingannya dirugikan berarti kan mengajukan. Kalau akhirnya dari pihak kami pihak yang sementara ini mengadu ke kami ya kan saya dari aduan dari Pak Pri Kebumen tuh dengan temen ILPK Kebumen tuh nganu ke saya terus ini kan saya sementara ini habis dari sini mau ke sana mereka tidur di emperan loh Pak tidur di emperan samping kandang di bekas kandang ayam artinya rasa kemanusiaan rasa keadilan di sini bagaimana Pak? Eksekusi paksa itu kalau manakala kan eksekusi secara sukarela tidak tersedia. Iya. Kemudian tidak ada kewajiban istilahnya katakanlah si pemohon eksekusi itu menyediakan, tapi hanya istilahnya secara moral, secara moral lah, menyiapkan tempat seperti itu untuk menampung barang. Iya, artinya gini, saya dikasih misalnya si termohon eksekusi tidak mau katakanlah menempati lah katakanlah disewakan secara sukarela oleh si pemohon eksekusi bila lagi menjadi ranahnya pengadilan itu. Iya, artinya kan gini Pak, pengadilan kan harus bisa melihat Mas. Jangan ada tendensi lain loh Pak. Pengadilan jangan sekali-kali ada tendensi lain. Ini pengadilan itu hakim dalam mutusnya wakil Tuhan Pak. Jangan main-main wakil Tuhan itu toh Pak. Kan gitu tuh Pak. Karena masyarakat tuh menginginkan di sini, yo bapak-bapak ini bapak saya ya hakim tuh. Aku tak pasrah di sini, buatlah rasa keadilan di masyarakat semua. Kan gitu. Kan alur proses penyelesaian perkara ini kan melalui pengadilan. Iya. Ketika misalnya pengadilan itu ada katakanlah produk kejanggalan, ada yang kurang itu kan ada
Saya bicara gini karena masih ada mereka. Ini yang atas nama Haryanto ini ya. Ini masih melakukan gugatan sebelum proses eksekusi kan gitu toh. Nah, dengan adanya ini ditolak, eksekusi langsung jalan. Lu kenapa saat itu kok tidak diterima dulu dengan dasar sekarang beda lagi. Katanya bolehlah dengan gratis. Kemarin bilang tidak boleh. Dengan menolak loh Pak. Ini ada tulisannya menolak loh. Hukum yang asus dari istilahnya apapun bahwa perlawanan pihak tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Betul. Jadi kalaupun misalnya ada gugatan, saya tidak membahas itu ya Pak, tapi membahas menolaknya ini. Karena ketika ini masih dijalankan dan ini diterima, sementara pasti eksekusinya kan ditunda, Pak. Belum tentu. Masalah penundaan eksekusi itu kan kewenangan ketua gitu loh. Iya. Kewenangan hukum apa gimana ini? Asas tadi loh. Asas. Kewenangan ketua apa kewenangan hukum, Pak? Kewenangan ketua untuk pelaksanaan eksekusi kewenangan ketua. Mau dilanjutkan mau tidak itu ketua karena memimpin eksekusi di terhadap perkara perdata itu. Jadi ini tadi misalnya kewenangan ketua tidak melihat perjalanan hukum seseorang yang didasari dengan seperti itu ya mohon maaf, harusnya kan kewenangan hukum Pak. Nah, hukum itu menyangkut pertimbangan dan lain-lain. Akhirnya membuat rasa keadilan itu pertimbangan nih Pak. Nek kabeh kewenangan ketua kabeh yo sak karepe dhewe nanti tuh. Undang-undangnya seperti itu. Kewenangan melaksanakan eksekusi atau melakukan eksekusi ketua tentunya dengan syarat undangannya. Misalnya tadi dengan masalah bagaimana bisa nanti apa buatnya diterima jalan dong. Belum tentu terus misalnya ditangguhkan dulu belum tentu juga. Tapi ini ketika nanti katakanlah kita surati ke pihak yang juga proses pemeriksaan diperiksa sebagaimana mestinya hasil buatan perlawanan. Kalau misalnya buatan perlawanan diterima, kan menjadi ada orang katakan si Haryanto yang pemiliknya misalnya. Nanti upaya hukum tentunya nanti si pemilik yang dinyatakan sekarang itu sah itu otomatis nanti akan banding segala macam jadi akan ke sana arahnya. Jadi sementara ini pengadilan mau menyurati sana untuk bisa berproses lagi membatalkan yang ini berarti. Nanti akan pembatalan itu. Akan dibatalkan. Jadi penetapan ketua itu tidak istilahnya bukan harga mati gitu loh. Penetapan pengadilan itu loh kaitannya bukan harga mati. Iya. Bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Ya, bisa kalau ada kesalahan gitu. Kesalahan dibuat oleh siapa, Mbak? Umpama ini. Iya, mungkin karena tadi itu kita mendasarkan perma. Kok tahu-tahu ini mau dirubah sendiri loh, Pak? Menetapkan sendiri. Nanti ketua, tadi Bapak bilang ini bisa mau dirubah karena mau disurati. Dia menetapkan sendiri. Nah, terus ketika ini kan jelas Bapak udah jelas nih menetapkan dengan dasar hukum ini. Nah, dasar hukum loh, Pak. Jangan main-main. Ini dasar hukumnya perma. Nah, sekarang membatalkan dasar hukumnya apa? Ada sendiri nanti. Apa itu? Apa dasar hukumnya? Kitab undang-undang hukum acara perdata. Nah, kalau yang kitab undang-undang secara perdata mengatakan Pak Nyun Sewu loh Pak, setiap orang tidak mempengaruhi apapun itu tentang anggaran dan sebagainya. Ya toh Pak? Iya kan? Artinya setiap orang yang tidak mampu harus dibantu oleh negara. Nah di sini kayak kita apa? Oleh negara kan gitu loh Pak. Bukan hak alergi, ini dampak hukumnya loh Pak. Ke masyarakat, jangan berstatement kira-kira oh ini langsung bisa dirubah, tapi dampak hukum di masyarakat kan gitu. Itu nanti. Jadi asasnya kan begitu. Nanti orang yang merasa hak kepentingannya dilanggar, katakanlah itu dilanggar dengan si itu karena berarti itu yang di putusan perlawanan nanti akhirnya bisa diterima. Kan kita juga belum tahu nanti upaya butuh apa seperti itu juga kita belum tahu. Iya, kalau masing-masing upaya itu hak masing-masing. Saya tidak menyalahkan ya Pak. Tapi ini hanya ini loh Pak, bahwa di sini menyatakan tidak ada anggaran, iya toh Pak? Ya, karena tidak tersedianya anggaran, toh Pak. Nah, tapi sementara itu hukum mengatakan seperti itu. Undang-undang mengatakan orang yang tidak mampu harus dibantu oleh negara. Terus digratiskan. Perma itu kan juga rujukan kami juga di dalam hukum acara perdata. Berarti ini tetap nanti ketika katakanlah ini
dengan dasar ini ya Pak, nanti saya pasti ingin jadi rame itu Pak. Karena apa? Ini menyangkut masyarakat banyak. Kalau nanti dalam menetapkan seperti ini udah terbukti loh Pak. Ada masyarakat yang tidak mampu mengadu ke sini untuk gugat, tidak diterima loh Pak, ditolak loh Pak, ditolak loh Pak. Itu. Kok sekarang mau bikin acara lagi, surati saja setelah ada pertimbangan yang lebih tinggi umpama, kan gitu. Betulnya seperti itu. Jadi kita menyurati ke kuasa hukumnya, kemudian nanti kita panggil, kita proses seperti biasa lah, nanti ada panggilan segala macam gitu, ada pas pelaksanaan sidang, pokoknya alurnya seperti biasa nanti. Bukan seperti biasa. Ya udah, nanti kita saya sebagai kontrol masyarakat ya, fungsi kontrol, dengan adanya kejadian ini pasti nanti kita akan upaya Pak, seperti apa atau gitu toh, dengan karena ini dasarnya menetapkan ketua pengadilan sekolah dari panitera, panitera menyampaikan dasar hukumnya ini ya toh, akhirnya dikoordinasi dengan sekretaris. Setelah itu pertimbangan ketua ini ditetapkan, kan gitu toh Pak. Nah seperti itu. Nah artinya ini kan udah mulai uji, dengan menyampaikan tadinya sudah pendapat seperti ini, ada masalah ini ditetapkan supaya ini motivasinya apa? Karena ada ini langsung eksekusi kan itu. Ini dengan adanya ini loh Pak, itu udah 5 loh Pak, 5 ya Pak ya, di Purworejo itu eksekusi ini. Ini kalau berlanjut-lanjut gini, masyarakat gimana bisa merasa adil? Karena orang nggak mampu nanti disia-siakan terus gini Pak. Makanya itu Bapak mau. Ketika nanti ada katakanlah produknya, misalnya produk yang katakanlah kurang bener atau pelaksanaannya itu nanti akan ini ya, akan apa istilahnya, dibetulkan, gitu. Dibetulkan dalam arti bisa kalau penetapan ketua itu nanti saya tanya Pak, ini kan penetapan melalui jenengan direkomendasikan toh, akhirnya dibuatkan penetapan. Penetapan ini menurut jenengan itu salah atau tidak Pak? Kalau menurut saya sesuai perma itu ya tidak salah. Tidak salah. Alurnya. Kalau tidak salah kenapa harus dirubah? Harus dibatalkan? Ada petunjuk yang lebih tinggi. Ada petunjuk yang lebih tinggi dari Pak. Tadi bilang jenengan kan tidak salah menetapkan ini dengan ketua ya. Tidak salah. Dipegang ketua Pak. Ini jenengan bilang ini tidak salah loh Pak. Bahwa jenengan menolak masyarakat untuk minta bantuan hukum dinilai gratis karena masyarakat syarat untuk mendaftarkan daftar penuhi, jenengan menolak loh Pak. Jenengan membenarkan toh? Ya, sesuai perma ya. Dasar kami kan perma itu. Dasar Anda, dasar Bapak perma. Ya, itu. Terus kenapa harus membatalkan ini? Tadi Bapak bilang itu dasarnya apa? Ya, kemudian apakah hukum bisa dibulak-balik? Terkait dengan itu, adanya laporan dari masyarakat segala macam itu. Enggak, ini kan penetapan ini kan pakai dasar perma tadi. Ya. Perma menurut Bapak kuat enggak itu dasar hukumnya? Karena perma itu yang apa istilahnya, ketika hukum acara tidak ada atau perma itu yang kita pakai di ini lah. Udah kuat toh? Artinya ini penetapan menurut jenengan sudah final belum? Kalau menurut saya, menurut saya itu ya, aturan perma seperti itu ya oke. Ternyata itu dari Pak KPD petunjuknya, naik bahasa kampanye jangan seperti itu. Masyarakat yang apa istilahnya yang tidak mampu itu, kalaupun tidak ada anggaran itu, jangan itu yang jangan ditolak. Terus kami tanya, itu nanti misalnya materi segala macam, ya materinya nanti dengan adanya penetapan nanti misalnya katakanlah berada dengan cuma-cuma ya berarti nggak pakai meter ya begitu. Berarti kita nggak pakai meter ya. Biaya panggilan ya nihil. Gitu, baik. Berarti ini nanti biaya proses nihil. Ini artinya Bapak setelah Bapak membuat penetapan di sini ya Pak Kepala ya, Pak Ketua Pengadilan atau membuat penetapan ini berkeinginan untuk membatalkan penetapannya sendiri. Kemungkinan seperti itu. Kemungkinan ya. Dengan adanya nanti kita menyurat itu, terus kemudian katakanlah ada kelengkapan yang SKTM segala macam itu. Karena ini penetapan yang Bapak lakukan ini melalui Pak Ketua ya, ini akan saya uji Pak. Akan saya uji Pak. Karena jenengan menolak orang yang meminta bantuan hukum. Sedang di sini ditulis bantuan hukum gratis. Makanya nanti ketika ada masyarakat yang termasuk kontrol. Bapak menulis di sini bantuan hukum gratis untuk apa Pak? Tak tanya Pak.
untuk masyarakat yang tidak mampu itu. Lah ini masyarakat mengajukan kok ditolak, Pak? Dasarnya Perma kan seperti itu. Enggak, Bapak menulis ini tuh. Bapak pengadilan ini menulis bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu. Gitu. Tapi sementara orang yang nggak mampu syaratnya terpenuhi udah diajukan kok ditolak. Itu alasannya apa, Pak? Di Perma kan di anggaran yang tidak. Berarti Bapak gitu menulis itu, akhirnya Bapak menolak ini, itu bagaimana kok bisa gitu loh? Sementara Bapak menulis sendiri bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu. Salah itu dimanapun bisa salah. Atau putusan PN juga bisa salah, nanti akan diuji oleh misalnya putusan misalnya putusan PN salah bisa diuji di putusan banding. Nah justru gini Pak, nek Bapak menyatakan benar, tadi kan Bapak bilang menyatakan benar menurut Perma, ya toh? Sementara pengadilan tinggi tidak ada alasan apapun. Jadi benar tinggi. Dua penetapan Pak. Pasti nanti aku bilang benar yang dia. Putusan yang lebih tinggi lah istilahnya begitu. Yang benar. Putusannya lebih tinggi loh. Berarti Bapak menyadari nggak ini kalau ada sedikit kekeliruan? Ada. Oh, Bapak menyadari loh. Apa selain manusia biasa. Hakim pun pasti ya ini. Iya. Apalagi level misalnya. Kami walaupun kami sudah hati-hati dengan pertama mengeluarkan seperti itu, pada rujukannya juga ada permanya, ada seperti itu. Ternyata itu, oleh Pak Kabit, jangan ini apa sih ditolak dengan tidak apa sih tidak ada biaya itu. Tapi ditolaknya misalnya Pak Maun misalnya mengajukan menyatakan tidak mampu. Dan orang di rumahnya misalnya di usaha ini bisa memberikan seperti itu. Iya, karena kan terus langkah kami apa Pak? Berarti ke pihak itu si penggugat atau gitu. Kalau memang belum lengkap, suruh lengkapi. Cek antara lain misalnya surat pernyataan itu, surat pernyataan dari si Pak Rianto itu nanti tahu kedua. Iya. Formatnya juga ada, tapi intinya menyatakan bahwa si Pak Rianto saya nama bla tidak mampu lah seperti itu. Nanti diketahui ketahuan. Ya artinya gini, ini kan dulu kan pengajuan ya Pak, tapi permohonan untuk gugatan ya toh, tapi sementara karena pengadilan menyampaikan bahwa tidak ada anggaran yang tersedia toh terkait DIPA itu gitu, akhirnya menolak loh Pak. Beda dengan kata-kata yang lebih spesifik, yang lebih menyejukkan lah ya. Karena itu terkait misalnya beracara secara cuma-cuma itu ditolak dan diterima. Terus kedua ada poin gini, menganjurkan supaya membayar. Udah nggak mampu suruh bayar loh Pak. Sekarang Bapak berbeda lagi. Karena ada informasi dari masyarakat seperti ini, dari pengadilan tinggi seperti ini. Iya toh? Sekarang Bapak untuk melayani masyarakat sebaik mungkin itu bagaimana kok bisa seperti ini loh itu Pak? Tadi saya bilang jangankan orang hakim yang sudah mulia yang kita. Tapi saya nggak yakin kalau ini Bapak kok nggak dengan adanya seperti menurut saya loh Pak, ini tiap hari dijalankan loh Pak. Bapak tahu aturannya, Bapak tahu dasarnya, tapi kok membuat seperti ini gitu. Motivasinya apa? Karena jelas seperti itu, makanya saya bunyikan misalnya ketua sebelum mengeluarkan penetapan harus mendapat apa dari panitia. Kalau Perma dikaitkan dengan bahwa orang itu ketika minta bantuan hukum harus gratis, itu secara hukum Bapak tetap pegang Perma. Saat itu saya pegang Perma itu. Ternyata apa? Berarti kalau Bapak pegang Perma, saya nanti akan melangkah ke Mahkamah Agung ya Pak. Ini habis ini saya akan melangkah. Ya supaya masyarakat yang merasa digituin. Nah itu nanti kan kalau misalnya itu nanti langkah saya itu salah, saya apa istilahnya ini, ada koreksi lah dari atasan saya. Dari Pak KPT misalnya, Pak KPT nanti dari MA dari seperti itu nanti langkahnya. Jadi itu sebagai konsekuensi atau risiko semua pekerjaan lah. Ya sudah kalau Bapak menganggap tetap selalu bilang risiko suatu pekerjaan dan sebagainya, nanti itu di masyarakat nggak baik Pak.
Karena kalau Bapak sudah 2 kali bilang ke saya resiko suatu pekerjaan, Iya, resiko kan suatu semua pekerjaan. pekerjaan pasti ada risikonya. Iya. Ketika hakim memutus salah, diperbaiki oleh dari yang katakanlah di PN dinyatakan menang, bisa aja nanti dikasasi dibalikkan. Tapi Bapak, saya tanya sekali lagi lah, Bapak sudah menjalankan sesuai aturan, Pak? Ya, sudah sesuai aturan ya? Bahwa menolak itu sudah sesuai aturan ya? Menolak ini sesuai aturan. Menolak sesuai aturan, terus menolak permohonan masyarakat yang tidak mampu, itu sudah sesuai aturan. Ya, sesuai perma tadi. Aturan terkait dengan apa pelaksanaan pembebasan perkara itu diatur di itu. Kalau SKTM itu kan tidak mampu. Orang yang jelas syaratnya harus terpenuhi. Kalau syarat terpenuhi bahwa dia memang tidak mampu, itu harus gratis nggak, Pak? Itu membaca dari perma itu. Enggak, saya tanya harus gratis nggak, Pak? Harus gratis. Harusnya. Nah, kenapa menetapkan kok nggak gratis malah menolak? Tadi karena di anggaran di rujukan kami kan kita masyarakat kecil, Pak. Ini internal pengadilan ya. Masyarakat kecil begitu lihat tulisan bahwa ketika tidak mampu biaya gratis. Jadi tanggungannya negara. Kan gitu toh, Pak? Ini ditulis oleh pengadilan. Kebetulan negara tidak menyediakan itu gitu loh. Tidak menyediakan. Bapak ini statement Bapak loh. Bapak tidak menyediakan anggaran gratis di pengadilan ini. Bukan saya. Negara. Bapak tadi yang menyampaikan toh. Berarti kan Bapak yang menyampaikan ke saya. Negara itu tidak menyediakan anggaran untuk Prodeo di Pengadilan Negeri Purworejo untuk tahun anggaran 2022. Ternyata itu juga itu tidak cukup untuk batal menolak orang yang tidak mampu negara itu. Ternyata tidak tersedia anggaran itu boleh gratis sama cuma termasuk biaya meter, biaya apa sih pemberitahuan itu nanti akan nihil seperti itu. Bapak di pengadilan kan sudah lama, Pak. Sudah banyak proses-proses tahapan proses yang dilalui. Terkait mekanisme seperti ini kan Bapak mestinya juga jelas lebih memahami kan gitu, Pak. Antara biaya gratis dan biaya apa. Di dalam tulisan penetapan di pengadilan tinggi, saya membaca itu loh, Pak. Ini tertulis kan seperti ini, Pak. Ngerti? Di pengadilan tinggi. Kalau di sini jelas menolak loh, Pak. Atas dasar perma menolak kan gitu loh. Nah, kalau di pengadilan tinggi bahwa menurut hukum acara perdata tadi Bapak sampaikan toh, yang berlaku dikabulkannya permohonan beracara secara prodeo loh, Pak. Tidak digantungkan pada ketersediaan anggaran. Gitu? Di dalam DIPA. Tidak digantungkan itu loh, Pak. Bapak mestinya ngerti gak ini? Nek tidak digantungkan, kok Bapak masih bicara nggak ada anggaran? Dasar kami kan perma, kalau perma kan bunyinya seperti itu. Jadi ketika saya merujuk ke perma ternyata itu katakanlah oleh Bapak KPT katakanlah dianulir atau disalahkan, dibetulkan, itu kita akan mengikuti petunjuk ini. Ya baik. Terus kedua kan ini bahwa sepanjang syarat untuk beracara prodeo dapat dipenuhi oleh pemohon, maka permohonan tersebut harus diterima. Kan gitu, Pak. Harus diterima, Pak. Kalau di sini justru ditolak pemohon itu. Masa enggak sini sama sana dua peradilan kok berbeda, Pak? Apa putusan produk pengadilan lebih rendah itu bisa ya apa istilahnya dibetulkan lah dibetulkan oleh apa istilahnya pengadilan lebih tinggi. Ini berbeda, Pak. Itu boleh seperti itu, ada banding, ada kasasi ketika pokok materinya dari pemohon. Tapi kan ini pertimbangannya dari pengadilan, Pak. Dasar hukumnya ini kan ini bukan ada masalah, syaratnya udah dipenuhi, artinya ini rembukan dewi di dalam internal pengadilan sini menyatakan menolak pengadilannya. Karena bunyi apa aturan kronologis itunya permainan bunyinya seperti itu, Pak. Setelah ada katakan permohonan dari masyarakat itu diteliti, kemudian nanti Panitra memberikan laporan kepada ketua setelah meminta informasi dari sekretaris selaku kuasa pengguna anggarannya. Ternyata di sini kan untuk tahun anggaran 2022 itu kan tidak. Baik, untuk sementara karena fakta hukumnya masih seperti ini, Pak. Saya akan nanti membuat apa ini
ini saya mohon izin tak publis Pak. Karena ini demi masyarakat semua Pak. Demi diketahui masyarakat semua. Ini yang ada di tangan saya ini fakta hukum, bukti hukum yang dari PN juga dari PT. Nanti tak sampaikan sesuai dengan itu. Seperti itu. Nah, artinya kalau dari PT tidak ada namanya alasan apapun, ketika itu syarat untuk melakukan permohonan gugatan sudah terpenuhi syaratnya bahwa dia tidak mampu secara prodeo, ya harus dikabulkan. Tapi di sini ditolak, Pak. Jadi pengadilan sini saya sampaikan tidak untuk orang yang tidak mampu itu tidak ada gunanya di sini. Ini bukti hukum gitu, Pak. Untuk sementara ini, aku bilang sementara ini, Pak. Untuk bukti ini loh, Pak. Sementara itu. Tapi ketika nanti terus misalnya saya bilang sampai sekarang, Pak, sampai data ini. Saya buktikan dengan data ini. Saya menyampaikan bahwa pengadilan ini menolak ketika orang miskin, orang tidak mampu untuk upaya hukum. Kan seperti itu, Pak. Enggak apa-apa, Pak, seperti itu? Bagaimana tanggapan Pak Makmun sebagai Ketua LSM Tamperak terkait permasalahan Pak Haryanto saat melayangkan gugatan di PN Purworejo? Ya, saya tadi sudah bertemu dengan Pak Purnomo, juga Pak Ketua Panitera, Bapak Tanto. Yang intinya saya ingin mengklarifikasi berkaitan dengan adanya aduan atau informasi dari masyarakat yang dalam hal ini yang bersangkutan meminta bantuan saya, yaitu Bapak Haryanto. Jadi tadi kami sudah bertemu dan intinya Pak Suharyanto itu kan orang tidak mampu. Orang yang tidak mampu ingin upaya hukum melalui proses prodeo di Pengadilan Negeri Purworejo. Pak Haryanto itu sudah melengkapi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, tapi dari pihak Pengadilan Negeri Purworejo permohonan dari Suharyanto itu ditolak dengan alasan, ini alasannya sudah saya bawa, ini sudah saya bawa dan sudah saya sampaikan tadi di saat bertemu dengan Pak Ketua Panitera, yang intinya bahwa anggaran untuk DIPA atau untuk orang yang tidak mampu, anggaran untuk orang yang tidak mampu itu tidak tersedia di Pengadilan Negeri Purworejo, seperti itu. Jadi ini sangat ironis. Sementara di slide yang ditayangkan di kantor atau di Pengadilan Negeri Purworejo yang menyatakan melalui slide tersebut, orang yang tidak mampu itu melalui DIPA itu dibebaskan biaya, yaitu tidak dibebankan biaya untuk berproses seperti itu. Juga itu diatur oleh memang itu sudah diatur, siapapun yang tidak mampu itu kan secara aturan undang-undang itu menjadi tanggung jawab negara, seperti itu. Tapi anehnya atas slide yang diumumkan atau yang ditayangkan oleh Pengadilan Negeri itu sendiri, yang intinya siapapun di situ ketika mengajukan suatu permohonan atau gugatan sepanjang syarat terpenuhi, itu slide itu di dalam tulisannya itu siapapun boleh untuk upaya hukum gratis gitu. Tapi aneh di situ ketika ada atas nama Pak Haryanto itu mengajukan permohonan untuk gugatan, ternyata ditolak dengan alasan yang seperti itu tadi gitu. Jadi ini yang tadi saya tanyakan kepada pengadilan, seperti itu. Hasil klarifikasi Ketua Panitera Pengadilan Negeri Purworejo seperti apa? Ya, tadi saya sudah bertemu
dan saya mudah menyampaikan beberapa keberatan berkaitan dengan ditolaknya itu. Karena di pengadilan negeri itu dibuatkan penetapan penolakan, ini bukti hukumnya ya. Tapi sementara setelah dari Pak Haryanto melalui kuasanya itu memberikan surat ke pengadilan tinggi Semarang, ternyata penetapan itu dianggap tidak benar. Dalam arti tidak benarnya gini, jadi tidak ada artinya bahwa pengadilan itu tidak boleh menolak untuk bantuan gratis ketika memang itu syaratnya terpenuhi seperti itu. Jadi alasan penetapan itu menolak, pengadilan negeri Purworejo itu menolak itu yang ini buktinya itu lucu ketika sementara di pengadilan yang lebih tinggi ini memperbolehkan dan tidak ada alasan apapun bagi pencari keadilan yang memang tidak mampu ketika syaratnya sudah terpenuhi harus gratis seperti itu. Terus langkah-langkah apa Pak yang akan ditempuh LSM Tampera terkait kasus tersebut? Ya, kami dari LSM Tampera yang mendampingi sebagai fungsi sosial kontrol di masyarakat, ada yang mengadukan, ya kami tindak lanjuti. Atas permasalahan ini akan kami laporkan ke Mahkamah Agung. Sebenarnya seperti apa aturannya? Ini kan di dalam undang-undang, di dalam aturan bagi orang yang tidak mampu jelas itu menjadi tanggung jawab negara dan siapapun itu tanpa kecuali kalau itu tidak mampu dan menunjukkan syaratnya itu harus gratis. Tapi Pengadilan Negeri Purworejo ini ternyata menolak dengan justru dibuatkan penetapan yang tadi saya sampaikan seperti ini gitu. Harapan ke depan Pak atas permasalahan Pak Haryanto tersebut bagaimana ini? Iya, saya harap untuk Pak Haryanto sebagai orang yang mencari keadilan atas permasalahan Pak Haryanto tadi saya sudah menemui langsung, nanti bisa dilihat kondisinya seperti apa, sangat memprihatinkan. Siapapun saya kira yang akan melihat akan akan tidak kuasa melihat kondisi seperti itu. Jadi kami tadi sedikit memberikan santunan kepada Pak Haryanto dan keluarga atas permasalahan itu. Jadi yang saya herankan begini, kami aja yang secara di luar pemerintahan merasa iba, merasa dengan keadaan seperti itu. Tapi dari pengadilan ketika ada orang yang dari Pengadilan Negeri Purworejo, ketika ada orang yang mencari keadilan, orang itu nggak mampu, ternyata itu ditolak. Itu yang akan kami perjuangkan. Proses bantuan hukum bagi yang tidak mampu. Ya baik. Jadi prosedur hukum terkait dengan apa istilahnya permohonan beracara secara cuma-cuma atau rodeo di pengadilan itu. Di pengadilan itu adalah tentunya kan pemohon mengajukan permohonan dengan dilengkapi apa istilahnya data dukung. Kalau orang mampu otomatis apa? Kalau nggak mampu berarti surat keterangan tidak mampu. Terus berikut dengan beberapa apa istilahnya bukti bahwa benar di samping surat keterangan tidak mampu tadi juga itu bukti lain misalnya orang itu kalau dulu ada raskin, ada peserta raskin, ada segala macam itu loh, peserta jam kesmas segala macam itu perlu dilengkapi juga. Kemudian setelah persyaratan tersebut dipenuhi, kemudian pengadilan tentunya kan melihat, mencermati. Kemudian sesuai itu yang pengaturan di dalam apa istilahnya beracara secara cuma-cuma itu diatur di Perma. Kemudian panitra setelah mencermati tersebut, kemudian dengan apa istilahnya mengkonsultasikan dengan sekretaris selaku kuasa penggunaan anggaran,
tentang ketersediaan anggaran dari biaya cuma-cuma tersebut, kemudian memberikan informasi kepada ketua. Setelah ketua mendapat informasi tersebut, mengeluarkan penetapan. Penetapan itu apakah nanti diterima atau ditolak. Nah, terkait dengan permohonannya si Haryanto ini, dengan mendasarkan peraturan Mahkamah Agung tersebut, ketua mengeluarkan penetapan yang intinya menolak karena ketersediaan anggaran yang ada di kantor Pengadilan Negeri Purworejo untuk tahun anggaran 2022. Kemudian terkait dengan tersebut, tentunya ada masyarakat yang merasa tidak merasa tidak puas dengan penetapan ketua tersebut, dan mengadukan ke Pengadilan Tinggi Semarang. Karena Pengadilan Tinggi Semarang tersebut petunjuk dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi untuk bahwa ditolaknya perkara beracara secara cuma-cuma itu jangan mendasarkan pada ketersediaan anggaran. Artinya walaupun kantor itu sama sekali tidak ada anggaran dari negara, tetap aja diproses seperti itu. Nah, terkait dengan itu, petunjuk Bapak KPT akhirnya untuk menginformasikan kepada kuasa pemohon beracara cuma-cuma tersebut untuk melengkapi kelengkapan lainnya. Kemudian nanti setelah lengkap, kita akan diproses secara murni cuma-cuma gitu. Murni cuma-cuma artinya tidak menggunakan anggaran negara, tapi murni sama sekali tidak digunakan keuangan negara begitu. Saya kira demikian. Menurut Bapak, untuk kelengkapannya dari Pak Haryanto ini sudah lengkap belum? Masih ada, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah itu pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mampu, terus kemudian nanti diketahui oleh ketua pengadilan. SKTM-nya belum ada? SKTM-nya sudah ada, terus kemudian kalau nggak salah di pasal 7 di Perma itu kan berapa itu, terus kemudian yang terakhir surat keterangan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu tidak mampu dan diketahui oleh ketua pengadilan, itu belum ada itu. Jadi mungkin kalau setelah itu dilengkapi ya. Berarti bisa diperjelas Pak, harus melengkapi apa Pak? Surat keterangan tidak mampu dari yang bersangkutan pemohon itu kemudian diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Kalau yang SKTM tadi Pak? SKTM sudah ada. SKTM. Bukankah itu sudah mewakili surat keterangan tidak mampu? Cuman di situ kan ada 1, 2, 3 kan seperti itu gitu di Perma itu, kalau nggak salah di pasal 7 nggak masalah itu. Mungkin ada untuk kopinya sendiri Pak dari pengadilan Pak, untuk surat keterangan tidak mampu buat Pak Haryanto tadi Pak. Maksudnya kopi mana? Mungkin yang rincian. Oh, Bisa minta kemana nanti kita? perincian maksudnya biayanya sekian gitu. Enggak, daftar-daftarnya selain SKTM terus dan lain sebagainya. Di Perma 7 pasal di pasal 7 ada juga ini ada pasal 7. Kedepannya gimana Pak? Apa langkah-langkah? Jadi kalau kedepannya dengan ini sebagai bukti bahwa kita juga merespon dari apa istilahnya pengaduan, respon dari aduan dari segala macam masyarakat tersebut. Kemudian kita akan bekerja lebih ekstra hati-hati lagi, dan mudah-mudahan ke depan ya tidak ada istilahnya kekilafan atau seperti itu. Kalau tanggapan Bapak tentang katanya LSM Tampera ke Pengadilan Negeri Purworejo bagaimana? Tampera itu kan istilahnya lembaga swadaya masyarakat yang notabene adalah dia bergerak untuk masyarakat, terutama masyarakat ya para pencari keadilan lah. Dia bisa menyalurkan ke situ, nanti LSM itu kemudian menjebatani lah istilahnya seperti itu. Ya keberadaannya boleh saja gitu. Langkah ke depan Pak terkait tadi Pak Haryanto tadi Pak untuk PN Polda sendiri Pak. Langkah ke depan kita akan menyurati ke kuasa hukumnya Pak Haryanto untuk melengkapi tadi. Terus ke depannya tentunya ya tadi bekerja itu ekstra hati-hati. Kita hidup bekerja kan seperti akuarium, dari atas kelihatan, dari samping kelihatan, dari depan belakang kelihatan. Ketika nanti ada hal-hal yang memang disinyalir tidak benar, kontrol masyarakat juga ada, kontrol dari atasan kami juga ada. Menurut Bapak sendiri Pak Haryanto ini
berhak Pak, enggak Pak untuk mendapatkan bantuan hukum di Purworejo ini? Bisa itu, bisa. Tadi kan sudah ada salah satu persyaratan kan sudah dipenuhi tadi. Apa SKTM ini. Cuma kemarin itu kan kita mendasarkan perma bahwa karena anggarannya tidak ada. Ternyata juga dimungkinkan kalaupun negara itu tidak menyediakan, ya murni lah sama sekali murni tanpa mengeluarkan. Permasalahan anggaran di PN sendiri tidak ada gitu. Di PN. Tapi ada di beberapa PN juga ada seperti itu. Tapi Setiap tahun ada. tadi, Kebetulan negara itu tidak semua tidak berhak menolak karena tidak ada dasar hukumnya. ya, itu petunjuk Bapak KPT kan seperti itu. Jadi ibaratnya nanti di PN itu negara tidak menyediakan anggaran itu, ya jangan ditolak karena negara tidak menyediakan. Berarti murni itu. Berarti itu. Itu kenapa nggak dilakukan sebelumnya, Pak? Kenapa nggak dilakukan sebelumnya terjadi seperti ini? Apa nggak Sebelum. Ya dasar kita itu tadi perma itu ya, kan sudah mengatur jelas limitatifnya, aturannya ada permohonan bagaimana dicermati, kemudian nanti seperti itu di letterlek juga di perma itu juga itu. Ya jelas. Ya. Iya, Pak. Pak.